Gimana perjalanannya Bapak? Capek ya? Perjalanannya tidak lancar. Iya. Saking ramenya kalau mau keluar dari tempat susah sekali. Minta maaf jadinya datang terlambat di tempat ini. Ya. Jadi iya. Memang jalannya rusak. Oke, udah bisa kita mulai. Sudah terjawab ya, karena tadi di perjalanannya sulit. Oke, terjawab ya. Pak Anies. Ya, jadi minta maaf kami datangnya terlambat. Kalau menurut jadwal kita 15.15, kita terlambat 30 menit lebih. Mohon dimaafkan, karena memang tadi kami dari Lampung Tengah, dan setiap kali acara luar biasa teman-teman saudara-saudara kita di Lampung ini selalu menyambut dengan hangat. Terima kasih. Tapi konsekuensinya jadi delay. Jadi mohon dimaafkan datangnya terlambat di sini ya. Kita mulai Pak Anies. Pak Anies izin memperkenalkan diri, nama saya Amanda Putra Amelia. Saya akan memandu acaranya kali ini. Desak Anies ini kebetulan ada di Jakarta, di Bandung, di Jogja, Medan, Banjarmasin. Tapi teman-teman Lampung nggak mau kalah nih Pak. Mereka menyuarakan banyak banget komen minta di Lampung dan siap mendesak Anies, benar? Oke, kita langsung masuk segmen pertama ya, yaitu gimana Nis? Oke teman-teman, boleh kondusif dulu, kita boleh memang ramai tapi tetap harus kondusif ya, sepakat ya? Tepuk tangan dulu, sepakat? Oke. Sebagai informasi tambahan, Bapak Anies Baswedan mendapat gelar adat sebagai Tuan Penata Negara di pemerintahan Kabupaten Tulang Bawang Barat berdasarkan rekomendasi Pepung Adat Marga 4 Kabupaten Tulang Bawang Barat pada tanggal 29 April 2022 atas kontribusinya memajukan Tulang Bawang Barat dengan mengirimkan pengajar muda Indonesia mengajar sejak tahun 2010. Kita tepuk tangan dulu apresiasi kepada prestasi Pak Anies. Pak Anies izin, mungkin di Medan panggilannya Bang, kalau di Bandung kemarin panggilannya Kang, kalau Lampung punya panggilan sendiri namanya Kiai. Betul, sepakat? Oke, kita ke depannya panggil. Kalau Kiai laki perempuan sama? Kalau laki-laki Kiai, kalau perempuan Atu. Oke, sepakat? Aku izin manggil, apa harus dipanggil Mas Anies? Kiai aja. Kiai aja, oke siap. Sepakat ya kita panggil Kiai ya? Oke, langsung masuk ke pertanyaan segmen pertama. Gimana Nis? Pak Anies, Kiai Anies, untuk segmen pertama ini kita berikan 2 pertanyaan yang diangkat dari isu lokal ya. Pak Kiai bisa menjawab dalam 2 menit. Kita langsung mulai aja ya. Pertanyaan pertama. Kiai Anies, ini langsung aku bacain dulu, nanti baru ke segmen keempat dibacakan teman-teman langsung. Kiai Anies masih ingat gak tentang kasus yang sempat viral karena ada yang mengkritik tentang Lampung, khususnya terkait jalanan Lampung yang selalu rusak. Kalau berdasarkan data BPS, Lampung peringkat 3 provinsi dengan jalanan rusak berat terbanyak di Indonesia, Kiai. Padahal kita tahu bahwa jalan adalah infrastruktur yang penting untuk mobilisasi ekonomi di Lampung. Di Lampung itu sektor unggulannya perkebunan seperti kopi, robusta, ladang hitam, kakao, dan lain-lainnya. Gimana nih solusi yang Kiai Anies tawarkan agar pertumbuhan ekonomi di Lampung tidak mengorbankan infrastruktur umum seperti jalan raya? Boleh dijawab dalam 2 menit? Ya, makasih. Saya buka data yang nunjukin persentase jalan rusak di sini. Jadi, teman-teman sekalian, terima kasih soal transportasi yang tadi ditanyakan. Kita memang harus memberikan porsi yang cukup. Jangan hanya membangun jalan berbayar, tapi melupakan jalan tak berbayar yang ada di seluruh Indonesia. Oke? Karena itulah, saya tadi makanya langsung lihat datanya. Di Indonesia ini, 52% lebih jalan daerah dalam kondisi buruk. Hari ini, 52%. Dan saya dengar di Lampung tadi ya, termasuk nomor 3 dari seluruh Indonesia. Ya, itulah sebabnya mengapa kami berorientasi ke depan itu bukan hanya meneruskan program jalan berbayar yang itu hanya untuk kendaraan roda 4 ke atas,
Sementara yang pada punya motor nggak bisa menikmati jalan berbayar, tapi kami justru ingin membangun moda transportasi alternatif yang kita sudah miliki. Kenapa tadi kita ngomong tentang kereta api? Kita ingin membangun jalur kereta api, double track yang sekarang sudah ada. Sekarang ini adanya dari Bakahuni sampai Tanjung Karang, satu track sehingga 300-an kilo ditempuh dalam waktu kira-kira 9 jam. Kita berencana itu membuat dari double track sehingga bisa ditempuh dalam waktu yang relatif singkat, bukan hanya untuk logistik tapi juga untuk penumpang manusia. Dan kendaraan pribadi, kendaraan itu yang menggunakan jalan, ini alokasi anggarannya harus proporsional supaya prinsip keadilan terpenuhi. Ini prinsip yang kami selalu pegang ketika kami bertugas. Satu kata aja, keadilan. Dan ketika keadilan itu diterapkan dalam mobilitas, maka pertanyaannya apakah kita mengalokasikan anggaran yang cukup antara jalan berbayar dengan jalan yang tak berbayar. Bila kita tidak alokasikan cukup, maka yang menikmati jalan kita hanya yang memiliki mobil roda 4 ke atas. Sementara roda 2 ke bawah, roda 4 ke bawah mereka tidak bisa menikmati. Jadi justru itu perbaikan jalan dan memastikan jalan tak berbayar lebih diberikan perhatian oleh pemerintah. Gitu jawabnya. Tepat waktu sekali Kiai Anies menjawab ya. Tapi juga saya kebetulan ingat, nah ini ada, saya boleh kenalkan sedikit ngomong soal moda kereta api. Salah satu yang pernah bertugas memimpin MRT di Jakarta adalah putra Bandar Lampung Pak Aprindi. Boleh Pak Aprindi? Beliau putra Bandar Lampung, tinggal di sini. Di mana Pak? Kedaton. Tinggalnya di Kedaton. Beliau pernah memimpin MRT. MRT itu salah satu proyek kereta api di bawah tanah yang ada di Jakarta. Oke. Baik, Kiai Anies terima kasih atas jawabannya. Tapi tetap ya teman-teman, kita akan tagih janji Kiai Anies bahwa pembangunan jalan tidak berbayar. Oke, sepakat? Ini teman-teman ratusan orang di sini menjadi saksi ya. Oke Kiai, siap ke pertanyaan kedua ya Kiai ya. Pertanyaan kedua, sepanjang Januari sampai Juli 2023, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Lampung mencatat 307 kasus kekerasan dan pelecehan. Yang mana mirisnya lagi kasus ini terjadi di wilayah terdekat mereka, yaitu rumah atau sekolah. Gimana nih Kiai Anies untuk menciptakan ruang aman bagi anak-anak dan perempuan? Boleh ditanggapi 2 menit. Ya. Ada 4 kelompok di masyarakat yang harus mendapatkan perlindungan dan perhatian ekstra. 4 kelompok. 1, tadi disebutkan adalah perempuan, khususnya ibu hamil. Yang kedua adalah anak-anak. Yang ketiga adalah lansia. Yang keempat adalah penyandang disabilitas. 4 kelompok ini itu harus ada perhatian ekstra, fasilitas ekstra, karena mereka rentan atas masalah. Nah, saya ingin sampaikan bukan akan ya, tapi ini yang kami kerjakan. Di Jakarta punya fenomena yang sama. Apa yang kita kerjakan? Kita membangun 19 pos pengaduan. Dan kita membuat sebuah nomor hotline untuk siapa saja bisa menelpon bila mengalami ancaman kekerasan. Nomornya 112. Ini seperti hotline yang dikenal di barat namanya 911. Ini 112. Sehingga di mana saja, kapan saja ada peristiwa, tahu kemana harus lapor. Dan ketika mereka menghubungi, maka akan disiapkan bantuan, bahkan disiapkan safe house. Ada safe house, kita siapkan safe house untuk dilindungi. Dan bila ternyata mereka alami kekerasan dan harus mendapatkan visum, ketika mereka memproses visum itu, seluruh biayanya ditanggung oleh Pemprov DKI Jakarta walaupun KTP-nya bukan DKI. Kenapa? Saya itu sering sampaikan, kenapa sih pelayanan negara berbasis KTP? Semuanya rakyat Indonesia. Jadi tidak usah lagi berbasis KTP. Kalau ada rakyat Indonesia mengalami ancaman, maka tugas negara memberikan perlindungan tanpa tanya Anda berasal dari mana. Ya. Nah, pendekatan serupa yang kita harus lakukan. Sehingga ketika korban mengalami kekerasan, dia tahu kemana harus lapor. Dan institusi yang punya tanggung jawab untuk mengelolanya, tahu SOP-nya dan tahu langkah yang harus dikerjakannya. Oke Kiai, tepat waktu lagi ya. Udah waktunya habis. Cukup terdesak Kiai? Saya ini dipanggil Kiai rasanya kayak jadi Kiai Ustadz gitu. Pak Kiai gitu kan.
Enggak, tapi kan. Yay, oke Yay. baik. Yay. Yay. Kebetulan Manda ini juga lulusan Universitas Lampung, jadi cukup kapan dengan Yay. bahasa panggilan. Oke, kita langsung udah cukup Jadi terdesak. saya panggilnya Atu. Atu, oke kita belum salah Pak. Atu siapa? Atu Amanda. Yai Anis, oke? Yai, gak usah banyak basa-basi karena kita butuh gagasan, kita butuh perubahan. Kita langsung masuk segmen kedua, spill dong Nis. Oke, Yai. Untuk informasi segmen kedua ini kita kumpulin pertanyaan-pertanyaan yang masuk, ribuan pertanyaan masuk dari media sosial. Yang pertama, Yai. Bapak selalu bilang akan membuat pendidikan tinggi menjadi lebih terjangkau. Emang caranya seperti apa, Pak? Buktinya apa? Oke, boleh ditanggapi, Yai Anis? Ini banyak yang masih mahasiswa ya di sini. Banyak mahasiswa. Ya. Ya, jadi gini, nomor satu, cara pandang pemerintahnya diubah. Jangan memandang pendidikan dan biaya pendidikan, pengeluaran pendidikan itu sebagai biaya. Pandang itu sebagai investasi, nomor satu. Terus yang kedua, jangan pandang pendidikan sebagai sebuah industri. Kalau pendidikan dipandang sebuah industri, maka kita akan mendorong industrialisasi pendidikan tinggi. Dan bila itu dikerjakan, maka kita akan memandang mahasiswa sebagai konsumen jasa pendidikan. Dan apa yang terjadi? Nanti mahasiswa yang menjadi konsumen jasa pendidikan, kemudian hari dia akan menjajakan ilmu pengetahuan kepada orang-orang yang mau membayarkan paling mahal atas ilmu yang dimilikinya. Oke? Yang terjadi kemudian itu komersialisasi yang menempel dalam pikiran anak muda. Kenapa? Saya bayar kuliah mahal, saya dapat ilmunya, nanti saya akan jajakan ilmu saya kepada orang yang akan membayar paling tinggi. Unsur pengabdian hilang, unsur idealisme hilang. Padahal perguruan tinggi dalam sejarahnya di Republik ini adalah supplier pejuang untuk perubahan. Dari mulai zaman Belanda sampai ke depan. Karena itu menurut saya harus dikembalikan ini. Caranya apa? Alokasi anggaran yang lebih besar. Sehingga beban yang harus ditanggung oleh keluarga turun. Hari ini kita punya program banyak, pemerintah punya untuk masyarakat berlatar belakang keluarga ekonomi lemah. Masalahnya yang ekonomi lemah banyak bantuannya, yang di tengah ini yang nggak bisa dapat apa-apa, betul kan? Yang di tengah mereka kaya bukan, tapi miskin juga tidak. Nah, jika kita suntikkan dana lebih besar ke pendidikan tinggi, maka beban yang harus ditanggung keluarga berkurang. Nah, ini yang kami ingin dorong ke depan. Dengan cara seperti itu, maka yang berada di kampus, pengelola kampus tidak diorientasikan untuk mencari biaya operasionalnya. Karena begitu mereka mencari biaya operasional, mereka bukan pedagang, mereka bukan entrepreneur. Ya paling gampang adalah bebankan biaya itu kepada mahasiswa. Dan begitu dibebankan pada mahasiswa, terjadilah praktek tanpa disengaja industrialisasi pendidikan tinggi, kira-kira begitu. Oke, Kiai. Emang ya, Yai Anis ini terkenal kata-katanya manis, Yai, katanya. Balihonya aja yang nggak ada. Tapi Yai, banyak baliho tanpa gagasan sama aja omdo. Bener gak? Sepakat. Masalahnya Yai Anis punya gagasan gak? Betul? Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua.